Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Papa, hari ini kita mau jawab pertanyaan dari sahabat nasihat Papa. Pertanyaannya, bagaimana cara memperlakukan orang yang berkhianat dan jahat sama kita? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahal khair. Kita berjumpa lagi dalam episode kedua ini yang merupakan jawaban dari netizen yang menanyakan bagaimana kita bersikap terhadap orang yang berkhianat dan orang yang telah melakukan tidak baik terhadap kita. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu wa wala. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pemirsa yang budiman, dalam kehidupan di dunia ini kita senantiasa berpedoman kepada apa yang diwariskan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda dalam salah satu hadisnya, "Taraktu fikum amraini, lan tadillu abadan, in tamassaktum bihima kitaballah wa sunnat rasulih." Jadi hadirin, apapun yang ada di dalam kehidupan kita, di dalam lingkungan kita, baik itu yang baik maupun yang kurang baik, lakukanlah dengan memulai dikembalikan kepada apa yang ada di dalam Al-Quran dan hadis. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu merupakan sosok panutan bagi kita umat Islam. Apapun yang beliau katakan, apapun yang beliau tetapkan, apapun yang beliau sudah lakukan, itu merupakan sunnah Rasul yang harus kita ikuti dalam segala aspeknya. Dalam segala hal kita harus berpedoman kepada apa yang disampaikan, apa yang dilakukan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dunia ini kita tidak bisa menyenangkan semua orang. Ridhon nas ghayatun la tudrak. Bahwasanya kalau kita ingin mengikuti semua apa yang diharapkan oleh manusia, ghayatun la tudrak, itu suatu hal yang tidak mungkin, yang mustahil bisa kita lakukan. Kembali kepada pertanyaan tadi bahwa bagaimana sikap kita terhadap orang-orang yang telah memperlakukan kurang baik kepada kita dan orang yang sudah berkhianat kepada kita. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan guidance kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda Rasul dalam berdakwahnya itu tidak selalu mulus, tidak selalu diterima, baik dakwah secara sirran maupun secara jahran, dakwah secara sembunyi-sembunyi, dakwah secara terang-terangan. Salah satu contoh yang populer di dalam umat Islam bahwa baginda Rasul ketika sedang berdakwah ke daerah yang bernama Taif, apa yang terjadi? Bukan diterima secara baik-baik, bukan mereka itu menerima apa ajakan baginda Rasul, akan tetapi baginda Rasul disakiti dengan dilempari batu, dilempari kotoran unta dan lain sebagainya, sampai malaikat Jibril pun mengingatkan kepada baginda Rasul, "Ya Rasul, engkau adalah seorang Habibullah, seorang yang kekasih Allah. Mintalah kepada Allah agar aku bisa mengangkat gunung ini untuk melemparkan kepada penduduk Taif." Tapi apa sih yang terjadi? Baginda Rasul tidak demikian. Walaupun sudah disakiti, dikhianati, tapi baginda Rasul tetap berdakwah
dengan kelembutannya. Bahkan baginda Rasul mendoakan orang-orang Taif itu. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada kaumku, umat yang ada di Taif ini. Fa innahum la ya'lamun. Karena sungguhnya mereka itu tidak tahu. Kalau mereka tahu, pasti mereka tidak akan melakukan hal yang seperti ini. Jadi kembali bahwa orang-orang di sekeliling kita itu tidak semuanya suka dengan kita. Apapun yang kita sampaikan, walaupun itu benar, walaupun itu baik, tapi kalau di dalam hati seseorang itu ada penyakit hati, maka dia tidak akan menerima apa yang kita sampaikan itu. Ada ungkapan begini, wa ainur ridha an kulli aibin kalilatun kama anna aina sukhti tubdil masawiyah. Artinya kurang lebih begini. Kalau seseorang itu mempunyai pandangan positif, maka apapun yang disampaikan oleh orang-orang yang sedang berdakwah itu dia tetap ridho, dia tetap menyukai. Begitu pula kalau dia sudah melakukannya itu dengan pandangan negatif, aina sukhti, maka yang ada semua adalah kejelekan, dibuli, dihina, dicaci, walaupun yang disampaikannya itu benar. Nah, jadi dalam hal ini saya nasihatkan kepada penanya bahwa janganlah lantas kita ingin membalas apa yang dilakukan oleh orang yang tidak suka kepada kita, yang telah menghina kita, yang telah mengkhianati kita itu, jangan dilakukan seperti itu. Contohlah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ada satu, ya tentunya ini riwayat bukan di Indonesia, tetapi di daerah-daerah Afrika atau di daerah Saudi Arabia, karena berterkaitannya dengan kendaraan yang namanya keledai. Di Indonesia tidak ada keledai. Ada tapi di kebun binatang. Ceritanya seorang bapak dan anaknya mempunyai seekor keledai dan dia ingin mengunjungi saudaranya yang tempatnya agak jauh. Pada suatu saat si bapak ini dia menuntun keledainya, anaknya dinaikkan ke punggungnya keledai. Lewat ke suatu kampung, orang kampung itu berkata begini, itu anak tidak tahu diri. Masa bapaknya suruh nuntun keledai, dia enak-enakan naik di atas punggung keledai. Sehingga akhirnya bapak itu mengatakan pada anaknya, kalau gitu nak, bapak yang naik, kamu yang nuntun ya. Ketika melewati lagi suatu kampung, apa komentar orang kampung itu? Itu bapak nggak tahu diri, dia enak-enakan duduk di atas keledai, sementara anaknya yang masih agak kecil dia menuntun keledai itu. Kalau gitu salah juga. Akhirnya bapak dan anaknya itu nuntun keledai, dituntun bersama-sama. Lewat ke suatu kampung, komentar penduduk kampung itu begini. Itu orang nggak memahami apa fungsinya keledai. Masa punya keledai dituntun-tuntun saja, tidak dinaiki. Untuk apa dia punya keledai? Padahal ini perjalanan masih jauh. Oleh karena itu si bapak sama anaknya berunding kembali. Kalau gitu nak, kita naik keledai berdua ya. Oke. Jadi anaknya di depan, bapaknya di belakang naik keledai. Tiba ke suatu kampung, apa komentar dari orang kampung itu? Itu manusia, anak dan bapak tidak punya pri kebinatangan. Masa keledai sekecil itu dinaikin berdua? Jadi salah lagi. Nah, disinilah pemirsa hadirin yang berbahagia. Kalau apa yang sudah bagus menurut Allah dan Rasulnya, maka itu lakukanlah. Jangan kita menoleh ke kiri ke kanan. Kalau sudah kita mendapatkan jalan yang lurus, siratal mustaqim, sesuai dengan ajaran Al-Quran dan Al-Hadis,
lakukan. Jangan menghiraukan orang-orang yang tidak suka kepada kita dan orang yang mengkhianati kepada kita. Saya kira untuk episode ini dan menjawab pertanyaan netizen dicukupkan dulu sampai di sini. Insya Allah kita akan bertemu lagi pada episode yang selanjutnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.